Oke, kita akan mempelajari LED L32LB 550 apa 32LF 550 sama 32LF 550 yang di layarnya keluar, dan gambar tengah ke atas gambarnya goyang-goyang. Nah, begini nih. Jadi ini kerusakannya ada di kupingnya, ada tegangan data yang nggak masuk, jadi bukan tegangan tinggi ya, bukan VK-PKL. Kalau VK-PKL tes gambarnya blank biru atau putih, kalau nggak ada PKH. Kalau PKL bisa blank biru atau putih. Dan ini kerusakannya begini, yang setengah ke atas bergetar begini. Ini cuma melanjutkan pekerjaan teman yang di sini tadi sudah dibongkaran dari sana sini, jadi saya nggak dari awal. Dan saya tadi juga nggak sempat ngecek tegangan di sini PKL normal. Jadi kita akan suntik, kita coba dulu. Ini kita cek dulu. Kita akan melakukan pengecekan. Kita tancap ini ya. Oke, kita lihat PKL nya ya. Kurang terang kalau nggak pakai lampu. Di tegangan VGH nya, ini tegangan VGH nya ya, sini normal, tegangan VGL nya normal. Ini tegangan SAO normal, ini tegangan CPP. Nah, waktu tegangan CPP dia gambarnya berhenti tuh. Ini berhenti, dia nggak gerak waktu kita tegangan CPP. Nah, kita lepas, bergerak lagi. Oke, dan ini saya gambar aja, udah saya gambar, itu gambar lama ini sebenarnya. Kita matiin biar jelas. Ini di screenshot aja ya. Ini adalah data kupingannya. Jadi yang sebelah sini, ini yang nempel ke panel ya, yang bawah. Yang bawah ini nempelnya ke panel. Yang bawah nempel panel. Dan ini data sheetnya. Jadi pin nomor 7 adalah pin CPV. Pin CPV ya. Tadi waktu kita cek gambarnya berhenti. Jadi kita tes dengan CPV aja. Oke, kita akan melakukan penjemperan. Kita susah tangan satu. Oke, yang dimaksudkan dengan CPV di sini. Ini udah kita jumper. Jadi kita pakai pinset. Ini ya, dengan CPV 1 2 di sini 1 2. Ini yang nempel di panel ya. 1 2 nomor 7, maksudnya ini 1 2 nomor 7 ya. Ini yang ke panel, yang nempel ke panel. Dan di sini tegangan CPV nya di BCB, saya jumper di BCB Tikon, posisinya di sini
Ini kurang jelas ya. Nah, di sini saya kalau kurangin dulu. Susah nih, kita pakai tangan aja. Ini di sini. Susah, saya tangan satu sambil megang kamera. Ini di sini. Kelihatan enggak? Coba lampunya matiin. Nggak kelihatan ya. Nah, DPP-nya di sini ya. Ini di sini kurang jelas ya. Ini tekangan CPP di sini. Ntar saya gambar aja deh. Yang diperhatiin ya, dibalik. Tuh tekangan CPP-nya itu ya, kelihatan ya. Jempernya ya. Nah, itu kelihatan. Jemper itu. Itu tekangan CPP-nya di PCB Tikon, PCB Tikon panel. Itu perhatiin, nggak dipencet biar diperlebar. Oke, matiin. Saya nggak bisa nunjukin pakai itu, tangannya nutupin terus. Jadi di sini ini yang ini nih, itu yang udah dipakai pinset ini CPP. Oh, CPP ya tadi yang aku tunjuk pakai pinset. Susah amat. Ini yang ini CPP. Ini tadi CPP-nya ya diamatin, tadi di screenshot aja tadi. Oke, kita akan tes running, kita 1 jam. Kalau normal tapi cuma CPP doang yang masalah. Oke, kita tes. Tes sama 1 jam. Tadi baru sebentar juga udah separuh bagian gambarnya nggak jelas, atau separuh gambar tadi naik turun yang atas ya, ini separuh atas naik turun tadi gambarnya. Jadi di start baru beberapa detik, dan ini udah beberapa detik masih normal. Kita tes running 1 jam. Oke, kita pause saja sampai 1 jam. Dan ini adalah setelah 1 jam tidak ada perubahan, berarti kita bungkus, kita rapikan, kita ke teman-teman biar ngambil lagi. Teman ada uang servis juga, cuma dia lagi kurang mood ada gimana, jadi saya ke sini, atau mungkin banyak kerjaan lain yang banyak. Ya tahu. Oke, kita rapiin. Sekarang udah banyak banget wisatawan asing di sini rela mengantri demi meramah masa depannya dengan Palm Reading. Dan aman, Saya akan juga lampunya terang. Oke,
Ketu Clear adalah generasi ke-9 dari keluarganya yang turun-temurun menjadi peramal dan tabib atau biasa disebut healer. Beliau mempelajari ilmu meramal dan pengobatan yang punya sejak TV umur mau diganti 10 PL apa tahun. biarin begini? Sebelum jadi peramal, Ketu Clear adalah seorang pelukis dan petani. Kelihatan Beliau PL mempelajari ilmu ini dari kitab kuno yang terbuat dari daun lontar turunan nenek moyangnya. sekian dan terima Banyak kasih. pasien yang datang untuk